Biasanya orang berpikir positif itu terbuka, artinya menerima pendapat orang lain, menerima ide-ide orang lain, juga menerima, mengakui kelebihan orang lain, mengakui kehebatan orang lain, mengakui karya-karya orang lain. Halo, jumpa lagi sahabatku semua. Alhamdulillah masih bisa ketemu walaupun di video. Semoga kalian sehat semua, dan alhamdulillah saya juga sehat. Di situasi pandemi ini tidak ada lain kecuali kesemangatan dan tetap jaga protokol kesehatan serta jaga imun kita dengan pola makan yang baik dan pola pikir yang jernih. Oke sahabatku, kali ini saya ingin bincangkan atau gimana ya, ingin sedikit ya ngobrol lah tentang berpikir positif. Oke, temanya yuk kita berpikir positif. Oke, langsung saja ya. Enak loh berpikir positif, nggak ada beban, tidak ada beban. Kita biasakan berpikir positif. Apa sih berpikir positif? Ya sebenarnya dalam diri kita semua ya itu ada dua pemikiran atau dua pikiran, positif dan negatif. Nah, mana yang nonjol tergantung kita. Tapi diharapkan nanti kita membiasakan dan terbiasa, atau kita ya menjadi biasa kalau kita selalu berpikir positif. Apa sih untungnya? Ya banyak keuntungannya, dan bisa dikatakan itu orang yang hebat kalau memiliki pemikiran yang positif atau selalu berpikir positif. Iya, berpikir positif ya maksudnya begini, meletakkan semua permasalahan, semua yang dihadapi itu selalu dengan pikiran positif, lain dengan pikiran negatif. Kalau pikiran negatif pastilah akan muncul permasalahan baru seperti wak sangka atau ya banyak lah, ngelantur kemana-mana. Kalau itu berpikir negatif. Jadi sekali lagi, berpikir positif maksudnya semua permasalahan itu diletakkan dalam porsi yang sesungguhnya, yang realita, yang sesuai logika, yang ada pada diri kita, baik tentang diri sendiri maupun dengan orang lain. Jadi tidak ada pemikiran yang lain-lain, dan permasalahan itu dianggapnya tantangan, bukan cobaan, bukan musibah. Jadi orang berpikir positif, menghadapi masalah itu adalah tantangan, menghadapi cobaan adalah tantangan, bukan musibah. Bukan musibah tapi tantangan. Artinya ya harus bisa diselesaikan, dan semua bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa melalui pikiran positif. Otomatis akan muncul kesabaran, keikhlasan untuk menerima kenyataan, dan lain-lain. Lain halnya kalau kita menggunakannya dengan cara negatif. Misalkan ada permasalahan, wah ini pasti nih di apa-apain, diguna-guna atau di macam-macam lah, itu berpikir negatif. Dan terkadang kalau kita
lebih condongnya ke pikiran negatif, itu rasa kesal, marah, jengkel, wah luar biasa, campur aduk di situ, dan akan menjajah kita, membelenggu perasaan kita. Artinya kita terkuras pikiran atau hal-hal yang tidak realistis, tidak masuk akal, seperti mengira-ngira doang. Itu yang namanya berpikir negatif. Jadi sekali lagi, berpikir positif maksudnya menghadapi suatu masalah itu dianggapnya tantangan dan sesuai dengan realita, dan diterima dengan kesabaran, keikhlasan. Semua itu datang dari Allah, dan akan kembali, yang menghilangkan juga Allah. Itu punya keyakinan ke sana. Jadi akan lebih kondusif dalam dirinya, akan lebih tenang dalam menghadapi masalah itu, karena dianggapnya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Lanjut sahabatku, terkadang memang susah juga sih kalau kita menghadapi permasalahan atau hal yang misal kegagalan atau apa. Terkadang emosi yang ditonjolkan lebih dulu, sehingga muncul pikiran-pikiran negatif, menduga-duga yang tidak-tidak. Orang berpikir positif tidak memikirkan ke sana, sekalipun memang ada yang mendolimi, tapi tidak berpikir ke sana. Artinya orang berpikir positif selalu menerima kenyataan dengan ikhlas. Misalkan itu memang didolimi orang, tetap dia berpikir positifnya, ya semua itu karena Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak mungkin. Jadi ini tantangan, dan Allah yang akan membalas kalau kitanya mau bersabar dan mau menerima kenyataan tantangan itu dan diselesaikan dengan baik. Oke, jadi yang jelas ya, memilih yang mana ya, lebih baik memilih berpikir positif. Oke, memilih berpikir positif, lebih tenang, lebih enjoy, pasrahkan sajalah yang kuasa. Apalagi di situasi pandemi begini, terkadang pikiran-pikiran negatif muncul. Nah, tidak perlulah kita pikirkan yang positif saja, dan semua itu Allah yang atur. Iya, kita hanya hanya wajib berusaha. Usaha juga macam-macam, usaha yang positif, ada usaha yang negatif. Ya, kita pilih positif lagi kan. Sudah berpikir positif, memilih usaha juga yang positif, insya Allah tenanglah. Ya, kita harus berusaha, betul berusaha, tapi berusaha juga jangan lupa ada yang berusaha dengan jalan pintas, jalan ya bisa dikatakan tanda kutip negatif lah, walaupun terkesannya sepertinya tidak. Nah, karena lumrah, karena terbiasa hal begitu, jadi dianggapnya tuh tidak masalah, padahal itu jalan yang kurang baik misalkan. Oke, kalau begitu kita pilih berpikir positif. Orang berpikir positif tuh biasanya menghadapi masalah itu gimana ya? Jadi masalah itu bukan cobaan, bukan bukan musibah, tetapi tantangan. Kemudian orang berpikir positif itu enjoy lah, artinya dia menikmati hidupnya, sekalipun pas-pasan, sekalipun tidak terlalu mewah, sederhana, tetapi dia menikmatinya. Membayangkan
orang kaya tapi tidak menikmati kekayaannya. Bukan tidak ada kan. Nah, jadi dinikmatilah, hidup ini dinikmati sesuai realita kenyataan. Kita mampunya segini, ya kita nikmati. Ya, orang kaya bisa makan sate, mungkin bisa 1 kode, kita cukup 2 biji 5 biji, alhamdulillah kita nikmati. Itu orang berpikir positif. Kemudian biasanya orang berpikir positif itu terbuka, artinya menerima pendapat orang lain, menerima ide-ide orang lain, juga menerima, mengakui kelebihan orang lain, mengakui kehebatan orang lain, mengakui karya-karya orang lain. Nah, artinya lepas dari dengki, iri dengki. Nah, orang berpikir positif. Otomatis orang yang berpikir negatif, ya kalau ada teman memiliki kelebihan, bisa membuat sesuatu hal yang heboh, manfaat buat orang, kadang-kadang ada juga sih rasa siriknya atau apa, iri dengkinya itu loh, kayak orang mengkel, kayak orang marah-marah sendiri gitu. Ya kalau cemburunya hal positif, ya masa saya nggak bisa, ya bagus lah. Tapi kalau sampai menjatuhkan dengan cara Allah itu tuh begini-begini atau gimana, ya yang jelas sudahlah, tidak tumbuh rasa mensyukuri kelebihan orang lain, apapun yang dilakukan begitu. Nah, itulah berpikir negatif. Jadi yuk kita pilih positif. Lanjut. Berpikir positif juga apa ya? Ya bisa melenyapkan pikiran negatif lah. Artinya tidak menutup kemungkinan, walaupun dia terbiasa dengan berpikir positif, ya tidak menutup kemungkinan terlintas juga, tergoda juga. Artinya dia menggoda juga pikiran-pikiran negatif terlintas, apalagi komunikasi dengan kebanyakan orang, misalkan wah masuk ke polisi atau masuk jadi PNS atau apa tuh harus pakai duit begini. Nah, kadang kita gimana ya, kita hampir saja hanyut atau tergoda, tetapi kita dengan lebih banyak berpikir positif, insya Allah akan mengenyahkan, akan istilahnya apa ya, akan memenangkan pikiran positif ketimbang negatif. Begitu. Dan berpikir positif itu selalu optimis, nggak pernah ada rasa takut akan gimana ya, misalkan tentang ekonomi, takut miskin atau takut tidak makan, atau tidak dapat rezeki, tidak dapat pekerjaan. Enggak. Orang berpikir positif selalu optimis dan selalu tidak pernah ada rasa takut yang ham-ham gitu, yang ragu-ragu gitu, dan selalu punya keyakinan. Insya Allah orang dermawan itu karena berpikir positif, dia ikhlas begitu. Lain halnya dengan yang ria begitu. Lanjut. Tentu berpikir positif itu merupakan bentuk mensyukuri. Orang yang berpikir positif, dia adalah orang yang selalu mensyukuri hidupnya. Yang tadi itu artinya dia dapat menikmati hidupnya itu karena rasa syukur Tuhan masih memberi rezeki, Tuhan masih memberi penghasilan walaupun tidak sebesar direktur begitu, walaupun pekerjaannya hanya misalkan pedagang asongan, tetapi dia menikmati hidupnya dengan rasa syukur. Lanjut. Terus orang yang berpikir positif itu kadang-kadang
Kalau teman-teman kebetulan lagi berkelompok ya, itu suka gosipin orang, karena orang yang berpikir positif dia diem dan inginnya sih dia menghindar, tidak mau berkerumun, tapi karena terpaksa dia paling diam mendengarkan, karena sebenarnya tidak suka dengan mendengarkan hal yang seperti itu, semacam gosip atau menceritakan orang lain. Padahal tidak nanya, tapi dia wadul sendiri gitu, orang ini tuh gini gini gini, orang itu ngebet banget sama saya, aduh gak era amat misal gitu. Itu sebab nggak istilahnya ungkapan-ungkapan orang itu menjurusnya ke orang lain, dan ya gosip lah. Dan orang yang berpikir positif itu enggan untuk mendengarkan hal-hal begitu. Ya istilahnya maunya sih nggak mau lah berkelompok dengan yang seperti itu, artinya menghindar karena tidak ingin mendengarkan gosip-gosip macam begitu. Itu loh. Oke sahabatku, kita lanjut ya. Orang berpikir positif tuh nggak banyak alasan sih, nggak banyak alasan, beginilah gitulah. Misalkan kalau tidak bisa terang-terangan, maaf tidak bisa, kalau bisa ya bisa, tidak banyak basa-basi, aduh gimana ya ini itu enggak. Orang berpikir positif selalu lugas, tidak pernah bikin alasan, kalau iya kalau tidak. Oke, lanjut kawan. Orang berpikir positif otomatis lah ngomongnya juga yang positif. Sentilan guyonan macam yang misalkan ngantur itu hanya sekedar guyonan, misalkan dia memang orangnya humoris ya bisa, tapi tidak untuk keseriusan, tidak untuk cerita serius tentang negatif enggak. Ya selalu dengan bahasa yang positif, artinya lebih banyak menjurus ke pendidikan, misalkan bahasa-bahasa yang mendidik, bahasa-bahasa yang baik lah, sopan, masih dalam etika bahasa begitu. Dan bahasa yang digunakan selalu bahasa-bahasa optimis, tidak mengeluh begitu, maksudnya menggunakan bahasa positif, tidak mengeluh dan selalu untuk mencari solusi. Terus berpikir positif itu merupakan bentuk dari kepedulian pada citra diri. Maksudnya begini, baik buruknya kita ini adanya di diri kita. Kalau kitanya peduli pada diri sendiri, ya yang baik-baik lah, artinya citra diri kita akan muncul. Kalau orang itu selalu hal yang buruk-buruk, perkataan buruk, orang sama orang suka marah-marah, atau selalu pikirannya jelek, itu tandanya dia tidak peduli pada diri sendiri. Citra dia ya kurang baik di depan kelompoknya maupun kelompok masyarakat yang lain. Itu awalnya mungkin belum kenal, setelah kenal menakutkan atau wah kapok kan gitu. Artinya citra diri dia hilang. Karena siapa? Bukan karena siapa-siapa, karena diri sendiri. Kenapa? Karena tidak peduli pada citra dirinya. Itu. Oke, segitu aja. Jadi yuk kita berpikir positif. Oke, sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum.